Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya, masih di modul The Process untuk www.kuliahwisatahati.com. Silakan dibuka Quran Surah An-Nisa dan lanjut ayat 25 ujung. Ayat 25 ujung, kemudian ayat 26. Nah, ini contoh ya, contoh 25 ujung, ayat 25-nya sendiri ini contoh tentang bagaimana peraturan-peraturan itu sama Allah diberikan, ditetapkan, agar kemudian manusia punya peraturan, ya saling nabrak. Nah, ketika peraturan ini dilanggar, maka muncullah bahwa peraturan itu benar karena kasih sayang Allah. Lalu hilang suasana kasih sayang itu, hilang karena ada pelanggaran. Jangan melihat ayat ini sebagai sebuah peraturan satu-satunya, tidak. Dari awal sampai akhir agama Islam, kemudian Al-Quran, Al-Hadis, ini isinya peraturan demi peraturan. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang subhat, kira-kira begitu. Mana yang diperintahkan untuk disuruh, mana yang diperintahkan untuk meninggalkannya. Luar biasa, kita perlu diatur, nggak bisa nih nggak diatur. Sebagai warga kampung, warga kota, warga satu provinsi, warga negara, bahkan warga dunia, kalau hidup tidak punya peraturan, masalah. Maka ujung ayat 25 ketika Allah bilang wa antasbiru khairul lakum, bersabar juga menjalankan peraturan itu, bersabar hidup di dalam peraturan itu. Ini tadabbur ya, bukan tafsir ya. Maka ini juga menjadi sebuah kebaikan buat kita semua. Melaksanakan peraturan itu, taat pada peraturan itu apa-apa. Ini dari ayat 25, 24, 23 ke atas, ini bicaranya tentang peraturan rumah tangga. Saya sih melihatnya gini, ini kekaguman saya terhadap Islam ya. Luar biasa ya Allah. Benar Allah luar biasa. Apa aja diatur. Look ya, lihat ya. Saya kagum gitu. Kita kan pengen masuk ke dalam suatu perusahaan yang jalan kan, core undang-undangnya jalan. Kita aja kalau di negeri ini nggak jalan, peraturan hanya berlaku buat 1-2 orang, ketidakadilan ada, kita marah-marah. Mana sih? Hukum berlaku buat si fulan enggak. Kan nggak berlaku kalau mau Quran. Nggak begitu Quran. Adil nggak tahu. Iya loh. Nggak ada ceritanya dibedain apa. Terus saya pengen ngajak teman-teman semua ke atas dikit ya, ke atas dikit ya. Bukan ke ayat 25 ya. Tadi udah toh, ujung ayat 25 udah dibaca lagi kan, wa antasbiru khairul lakum. Terus wallahu ghafurur rahim. Nah, saya pengen ngajak ke atasnya lagi. Jadi ayat demi ayat bertutur ya, bercerita tentang aturan, peraturan, undang-undang, perundang-undangan, ketentuan tentang berumah tangga, berhubungan tentang laki-laki dan perempuan, tentang haknya, tentang kewajibannya, tentang anak, keluarga, warisan. Luar biasa. Gak tahu ya teman-teman, kalau saya sih bilang ini yang mau nyari agama yang mana gitu. Ini udah komplit, udah seneng gitu loh, udah ibarat sebuah buku, udah gak usah cari yang lain. Ibarat sebuah nasihat, nggak usah nyari yang lain, petunjuk hidup nggak usah nyari yang lain, udah lengkap semua. Dan ini kan yang diridhoi Allah gitu, yang diterima oleh Allah, yang disukai oleh Allah, yang diakui oleh Allah, satu-satunya gitu. Oke, buka ya, buka ayat 16. Ayat 16. Udah, dibuka ayat 6. Bismillah, perhatikan. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. lupa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Ini cuplikan ya. Cuplikan tentang seorang perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan. Terus ya tetap kata Allah, hendaklah mereka ada 4 orang saksi di antara yang menyaksikan. Apabila telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu di dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain padanya. Tapi perhatikan ayat 16. Ya, itu 15, maaf tadi 15. Sekarang perhatikan ayat 16. Jadi ini ada pelanggaran kan. Begitu ada pelanggaran, nanti akan ada episode di mana ketika keduanya bertobat dan memperbaiki diri. Terus kata Allah apa? Nanti fa'aridhu anhuma. Nah, biarkan mereka keduanya. Kenapa? Karena Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nanti akan kita ketemu tuh kalimat pertobatan dan kasih sayang di dalam istighfarnya Nabi Adam. Nah, kalau kita kemudian mengambil spirit Nabi Adam, maka kita akan melihat betapa kemudian Allah ingin menunjukkan bahwa dirinya itu menerima pertobatan dan menyayangi seorang hamba. Artinya itu berlaku buat kita juga nanti. Tapi kita juga hendaknya mau bertobat dan mau memperbaiki diri. Bertobat artinya berhenti melakukan yang Allah nggak suka, yang Allah nggak ridho. Kemudian memperbaiki untuk tidak lagi melakukan itu. Gantinya apa? Melakukan yang Allah ridho. Gantinya apa? Melakukan yang Allah senangi. Gantinya apa? Melakukan yang Allah suruh. Nanti begitu ya, cara mikirnya begitu. Di istighfar Nabi Adam seperti itu cara mikirnya. Oke, lanjut 16. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Udah dilihat arti terjemahnya? Terjemah udah dilihat? Perhatikan terjemahnya. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Ulang ya. Ambil energi dari ayat 16 agar kita mau bertobat dan memperbaiki diri. Sekali lagi bertobat, berhenti dari segala perbuatan yang Allah nggak suka, yang Allah nggak ridho, yang Allah suruh malah nggak dikerjakan, yang Allah tinggi, yang Allah mulai minta kita tinggalin malah dikerjain. Kita berhenti itu dari begitu-begitu. Berhenti kemudian mengerjakan hal-hal yang Allah nanti hukum, azab kita, iqab kita, ngasih bencana buat kita, ngasih akibat buruk perbuatan buruknya pada kita, supaya berhenti. Kalau manusia nggak mengurung kita, ayat 15, kalau Allah yang ngurung kita sampai ajal, repot kan? Saya suka ngambil kayak gitu loh. Saya suka ngambil tadabbur kayak gitu. Ini bahaya. Kalau ada orang nggak tahu, Allah tahu. Kalau ada orang nggak ngehajar, Allah yang ngehajar. Kayak di ayat 15, kalau Allah nggak ngurung, kalau manusia nggak ngurung, Allah yang ngurung sampai ajal. Bahaya kan? Bahaya. Rumah dan ajal seperti apa? Secara tadabbur, wah rumah utang, rumah kesulitan, rumah kenistaan, rumah kesusahan, rumah persoalan, rumah permasalahan. Rumah kita nggak bisa dalam itu. Ya kalau di dalamnya surga, di dalamnya neraka gimana? Ajal ya berarti habis itu kan, berabe kan. Memang ayat 15 bukan tentang yang kita lakukan dari dosa kita masing-masing dan maksiat itu enggak. Ya, ini tentang perbuatan keji seorang perempuan. Mungkin kita nggak melakukan itu. Dan kita mungkin bukan perempuan, saya kan laki-laki. Ini bukan buat saya. Enggak, tadabburnya nggak begitu. Tadabburnya luas sekali. Masalah nih buat kita. Tapi sisi lain gitu ya, ternyata ayat 16 membuka pintu istighfar itu, pertobatan, perbaikan diri. Kenapa? Karena basicnya, backgroundnya adalah Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Lihat lagi ayatnya, lihat lagi terjemahnya. Saya baca ayat 16. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا
بينهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Sudah dilihat terjemahnya? Cakep nih. Saya konsentrasi jika pelaku perbuatan keji mau bertobat dan memperbaiki diri. Ternyata kata Allah apa? Ya sudah, biarkan mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sebentar ya, kita coba ke Al-Baqarah awal banget ya, ketika Allah bercerita tentang Nabi Allah Adam. Oke, ayat 36-37. Buka surah Al-Baqarah ayat 36, 35, 36, 37. Inilah peraturan pertama yang Allah tetapkan buat seorang anak manusia yang namanya Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa alaihissalam. Oke. Nah, ini harus dilihat sebagai sebuah peraturan ya. Bahwa ternyata ya kita nggak ngerti peraturan, kita nggak belajar peraturan, makanya kita kemudian nabrak, kita melanggar. Ada orang yang memang tidak tahu, tapi ada juga orang yang memang jahat. Mudah-mudahan karena kita tidak tahu, bukan karena kejahatan. Nah, adapun Adam kan sudah dikasih tahu, gitu. Tapi kemudian tetap nabrak. Gitu. Tapi nggak ada alasan juga kita nggak tahu sebenarnya. Nggak boleh kita nggak tahu, kita harus tahu. Karena kita hidup di dunia siapa, kita hidup di alamnya siapa, kita hidup di kenikmatannya siapa, masa nggak boleh tahu. Nah, karena itu kan ada yang berfungsi memberitahu, yang memberitahu ini Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim, sahabatnya, sampai kemudian tabi'in, sampai kemudian para alim ulama, sampailah ke tangan kita pada hari ini, peraturan demi peraturan itu. Kita harus belajar, tanya apa nih yang nggak boleh, apa nih yang boleh. Ketika kita masuk hotel, orang hotel bilang, Pak ini peraturan, tolong dibaca ya. Ketika kita masuk ke tempat wisata, ini ada peraturan, tolong ya. Kemudian kita kontrak, ya ngontrak gedung, ruko, kamar, space office ya, ruang kerja, kamar kerja kita kemudian ada di hotel, rumah sakit, kontrakan biasa bahkan. Ada peraturan kan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ditempel sama ibu kos peraturannya. Nah, ayat 35 coba lihat. Ketika Adam menerima nikmat, ketika Adam menerima barokah Allah, ketika Adam menerima ya, karunia dari Allah, ada peraturan di sana. Ayat 35 ini mengisyaratkan bahwa setiap ada kenikmatan, rizki, karunia, sesungguhnya ada peraturan di sana. Dan bungkusnya kan sederhana aja, rukun Islam kalau buat kita itu bungkus sederhananya tuh, ya kan? Sholat yang fardu itu aja sih sebenarnya, puasa yang fardu, zakat, haji ke Baitullah, itu sebenarnya enggak neko-neko juga, enggak. Makanya kan kata Allah apa? Karena bikum rahimah gitu, yang kemarin itu peraturan itu ditetapkan tidak sewenang-wenang kok. Kayak ayat 35. Dibaca ya. Kita baca dulu ayatnya. Sama-sama kita baca ayatnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Sekarang saudara lihat artinya, saya baca ayatnya. Bawa nih ayat ini kepada diri kita semua. Kita dikasih warung, itu kan nikmat sebenarnya. Ya, kita malah nipu pelanggan. Orang-orang yang timbangan, nyampur, ngoplos dengan barang-barang yang jelek. Ya, kita dikasih kenikmatan jabatan, malah melanggar peraturan yang kita bikin sendiri. Ya Rob. Ya kan, kita menjadi seorang suami, ibu menjadi seorang istri, menjadi seorang anak, kan kenikmatan sebenarnya. Tapi kemudian kita bandel. Peraturan yang mengiringi, akhlak yang seharusnya mengiringi, akhlaknya yang harusnya mengiringi, attitude, budi pekerti, perilaku yang harusnya mengiringi, malah tidak terlihat itu diiringi. Nggak ada upaya kita mengiringi nikmat dengan
dengan ibadah dan amal soleh, kesungguhan ketaatan sama Allah, kesungguhan taat sama Allah, kesungguhan patuh, enggak ada. Yang adalah pelanggaran. Yang nanti di episode berikut kita akan bahas ya, masih di proses. Kita tutup dengan kita baca dulu ya ayat 35. Renungin Adam sebagai kita sebagai Adam. Renungin nih, andai kemudian bukan andai ya, kita dudukkan posisi kita bahwa kita belajar dari bapak kita itu, dari ibu kita Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam, terus kita bawa kepada posisi yang sekarang. Ternyata kita mendekati apa yang Allah suruh kita tinggalin, dan kita juga mendekati kedurhakaan gitu. Pokoknya bawa ke situ dah ya, ngerti dah insyaallah. Yuk kita baca, saudara baca terjemahnya, saya baca ayatnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Surga itu kan bagian di dunia juga kan. Udah tuh ada berbagai nikmat tuh. Udah ambil susu kamu. Tapi dengan cara-cara yang aku bolehin loh. Dengan cara-cara yang kalau kamu lakukan cara-cara itu, maka itu menjadi ibadah buat kamu. Artinya kamu mencari kenikmatan itu adalah ibadah kamu. Karena aku yang suruh untuk mengambil kenikmatan itu. Ambil susu kamu. Yang mana? Ada yang suka A, B, C. Ada yang suka D, E, F. Ada yang suka G dan seterusnya, silakan. Tapi ingat peraturannya A, B, C dan juga dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kamu tidak termasuk orang yang zalim, aniaya, yang lupa diri, yang belagu, yang sombong, yang melawan, yang durhaka, dan mencelakakan dirimu sendiri nanti. Kenapa? Karena hilang nanti kasih sayangku, datang malah keberkahanku. Jangan. Kamu dihitung gak bersyukur, dihitung lupa diri gitu. Tapi nanti kita akan lihat di episode berikutnya sambungan dari An-Nisa yang tadi kita baca. Dan kemarin-kemarin bahwa Allah ternyata Maha penerima taubat. Di situ kemudian kita berharap. Maka ini menjadi sebuah proses, ya, menjadi salah satu proses. Kenapa? Karena emang udah kelar dah. Dengan begini aja nih, udah nih, kayak nggak perlu dah. Materi-materi kuliahwisata.com itu. Kecuali emang kita kan nggak boleh puas dengan satu ilmu saja gitu kan. Tapi kalau ini kita lakukan, udahlah, beres urusan Anda semua. Insya Allah naik kehidupan Anda semua. Benar, terang. Termasuk ilmu juga akan Allah beri ya, insya Allah. Bismillah. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan mau beristighfar, mau kemudian minta ampun pada Allah, mau kemudian bertobat dan mau memperbaiki diri. Asik, masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ummatihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu ya, masih di modul proses. Walhamdulillah rabbil alamin.